Halo, ketemu lagi sama gue Tex Jonathan. Di kesempatan kali ini, gue mau bahas komparasi atau perbandingan antara drum elektrik Hitman HD4M dengan Yamaha DTX 452. Oke, apa aja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing brand, dari masing-masing drum elektrik ini? Check this out. Sebelum kita mulai membahas komparasi kedua produk berikut, gue harus tegaskan di awal, gue berusaha membuat review ini seobjektif mungkin. Tujuannya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang baik tentang kualitas, perbedaan, kekurangan, kelebihan kedua produk berikut, dan bisa menjadi panduan buat teman-teman menentukan. Kita langsung masuk ke bahasan pertama, yaitu komparasi brand antara Yamaha, produk dari Jepang, dengan Hitman, produk dari Amerika Serikat. Di perbandingan pertama ini, kita harus akui bahwa brand Yamaha unggul jauh, karena mereka punya keunggulan puluhan tahun dalam memproduksi drum elektrik, dan bahkan mereka punya produksi drum akustik sendiri juga. Dan sampai saat ini harus kita akui bahwa Yamaha adalah pemimpin dalam lini drum elektrik di seluruh dunia. Ya, kalau kita ibaratkan Yamaha itu kalau di sepak bola atau di olahraga ya, Yamaha itu udah juara dunia. Ya, udah juara dunia, juara bertahan bahkan. Sementara Hitman ini penantang baru. Tapi apakah berarti penantang baru pasti kalah sama juara dunia? Belum tentu, karena Hitman punya beberapa inovasi baru. Ya, sebagai produk baru, dia berani menawarkan inovasi-inovasi yang menciptakan keunggulan-keunggulan dibanding produk sejenis ya di level yang sama. Oke, kita akan bahas berikut. Perbandingan yang kedua adalah dari sisi tampilan. Ya, kalau kita lihat dari sisi tampilan Yamaha, tampilannya standar saja ya. Dan hanya dengan tampilannya ya, stand-nya warna hitam semua, rubber semua warna hitam. Ya, snare-nya free zone tapi ya tidak inovatif. Ya, maksudnya ya karena ya hanya rubber, free zone, simbalnya juga standar saja ya. Kalau kita lihat di modulnya juga ya standar saja. Bahkan cenderung kalau saya tidak gitu tertarik sama bentuk modulnya Yamaha ya, karena terlalu simple ya, hanya seperti ini bisa dilihat, dan tidak ada layar display ya. Ini sangat penting sebetulnya, karena dengan adanya layar display kita bisa dengan mudah mengetahui fitur apa yang sedang kita cek ya. Sementara kalau dibandingkan tampilan dengan drum Hitman HD4M ini, tampilannya bagus ya, futuristis, rubber tapi rubbernya tuh lebih doff ya, dengan ada beberapa tampilan di simbal yang cukup futuristis lah kalau gue nyebutnya. Nah, dan di modulnya juga ada layar display ya, layar display. Jadi ketika kita sedang setting atau mau mengubah-ubah settingan kita, mau naikin volume apa segala macam, itu kelihatan di layar display. Dan layar displaynya juga nggak cuma sebaris tapi cukup besar, jadi memudahkan. Dan dari sisi tampilan juga Hitman ini snare-nya berbeda. Kalau di Yamaha semua full warna hitam dari snare sampai tom. Nah, di Hitman ini snare-nya warna putih, dan snare-nya itu tidak rubber tapi mesh head. Kalau untuk fiturnya Hitman sendiri bisa dicek di video gue sebelumnya ya, udah gue bahas komplit di situ, bisa dilihat ya. Jadi kalau menurut gue dari sisi tampilan ya, dari sisi tampilan Hitman menang. Hal berikutnya yang gue mau bahas adalah kelengkapan produk. Di sisi ini, Hitman HD4M unggul jauh daripada Yamaha DTX 452. Kenapa? Karena setiap pembelian Hitman HD4M, kamu langsung dapat komplit. Kamu open box, bukan cuma dapat drum set, tapi kamu juga dapat kursi drum, headphone, dan stick. Dan yang paling menarik di sini adalah dikasih kursi drum sih. Karena jujur kalau kamu cek harga kursi drum yang lumayan kualitasnya seperti yang saya duduki saat ini, punya Hitman HD4M ini,
itu kualitasnya lumayan, bukan kualitas yang besinya tipis, yang yang pakai colokan satu-satu. Dia sudah pakai besi lumayan dan kulir kunciannya. Jadi kalau kamu beli ya itu pasti 1 juta lebih, mungkin hampir 2 juta. Dan kalau kamu beli produk drum yang tidak menyertakan kelengkapan seperti ini, itu artinya kamu harus menyiapkan budget tambahan, ya. Jadi di sisi ini Hitman HD4M unggul telak kalau menurut saya. Oke, hal berikutnya yang gue mau bahas adalah komparasi antara cara setting dari kedua produk berikut. Ya. Kalau Hitman HD4M seperti yang gue udah bahas di awal, dia modulnya itu punya layar display yang berukuran cukup besar, sehingga setiap setting benar-benar kita bisa lakukan tanpa alat tambahan, ya. Hanya dari modul ini kita bisa setting, kita mau ganti preset, kita mau setting kit, kita mau tambahin efek, itu semuanya ada di sini, ya. Sementara kalau DTX 452 modulnya itu tidak punya layar display, ya, dan fitur untuk setting segala macamnya itu tidak bisa hanya lewat modulnya DTX, ya. Kita harus menyambungkan smartphone kita dengan modul menggunakan kabel USB Type B kalau nggak salah, ya, tipe B. Kita colok dan kita buka aplikasi di smartphone kita, baru kita bisa setting. Ya, itu it takes time lah, it takes time. Dan cukup rumit kalau kita tidak punya konektivitas seperti itu, nggak bisa konekin smartphone kita ke modulnya Yamaha, nggak pakai aplikasinya, ya kita harus pasrah saja. Kita harus pasrah terima bahwa preset kitnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, hanya 10 itu. Ya udah, kita tinggal pilih dari situ. Kita nggak bisa set velocity-nya segala macamnya. Sementara kalau Hitman HD4M sekali lagi kita bisa setting semuanya cukup dari modul ini. Dan ini menurut gue adalah sekali lagi keunggulan Hitman HD4M dibanding Yamaha DTX 452. Hal berikutnya yang mau kita bahas adalah soal komparasi sound, ya. Berikut gue akan mainkan kedua drum set ini dengan gue nggak bilang ini preset standar ya, karena gue udah setting, tapi gue akan pakai dua sound yang paling sering gue pakai di kedua drum ini, ya. Let's say it's user one ya. Gue akan mainin dengan menggunakan back song yang sama, dan kalian bisa nilai sendiri suaranya seperti apa. Oke.
barusan kalian udah denger gimana komparasi sound antara Hitman dan DTX ya. Gue pakai backsound yang sama dan harus diakui kalau kita drummer yang udah lama main ya, udah lama main drum, udah pengalaman nyobain berbagai merek dan juga udah terbiasa main drum elektrik, memang di kuping ini sudah sangat terbiasa sama soundnya Yamaha. Standarnya udah sound Yamaha gitu. Tapi kalau menurut gue bank soundnya Hitman ini oke kok, dia punya bank sound yang banyak. Dan tadi yang gue mainin, kalian bisa cek pas gue main keras itu juga velocity-nya lumayan, walaupun masih kurang smooth ya, tapi velocity-nya oke. Pas main keras tuh asik banget gitu kan. Terus pas main soft, gue main di rim clicknya, rim shotnya, terus gue main not lembutnya masih dapet gitu. Jadi kalau menurut gue Hitman ini walaupun dia harus terus berinovasi, tapi dia sudah bisa memenuhi kebutuhan bermusik kalian ya. Dengan teknologi dia sekarang, dia mengejar dengan cukup masif lah. Jadi kalau menurut gue walaupun Yamaha masih unggul, tapi Hitman ini udah cukup bisa dijadikan pilihan. Tadi itu perbandingan dari sisi sound, tampilan, kelengkapan. Sekarang kita mau bahas dari sisi harga ya. Karena harga ini penting kan, kita harus sesuaikan juga budget kita mau beli yang mana. Nah, kalau dari Yamaha DTX 452, kalau nggak salah ya, di marketplace itu sekitar 6 sampai 7 jutaan. Kalau hoki kita lagi bagus, mungkin bisa nemu barang yang 5, sekian. Baru. Sementara barunya Hitman ini 5 jutaan. Kalau nggak salah, ya pas 5 juta kalau nggak salah. Ya, tapi kelengkapan yang ditawarkan Hitman itu jauh lebih unggul. Kalau kita beli DTX 452 belum dapat kursi, mungkin kita harus keluarin spend budget 1 sampai 2 juta lagi. Sementara di Hitman udah nggak usah pusing, langsung unbox, rakit, main. Jadi dari sisi harga Hitman unggul cukup jauh. Demikianlah perbandingan yang bisa gue buat dari dua produk berikut ya, antara Yamaha DTX 452 dan Hitman HD4M ya. Yamaha unggul dari sisi sound dan brand tentu saja ya. Sementara Hitman punya keunggulan di sisi tampilan, di sisi efisiensi, setting, dan harga ya. Semua balik ke teman-teman lagi, mau pilih yang mana ya. Karena kalau menurut gue Yamaha udah nggak usah diperdebatkan, leading. Sementara Hitman adalah pendatang baru yang potensial, yang punya segudang inovasi, yang punya segudang kelebihan, dan dia berani tawarkan itu dengan price yang lebih murah daripada kompetitornya. Oke, keputusan di tangan kalian. Dan terima kasih udah menyaksikan video ini. Hopefully you enjoyed this, dan ini bisa menolong kalian jadi panduan untuk kalian menentukan drum elektrik yang kalian mau beli. Oke, thank you sekali lagi. Have a nice day. Godspeed.